Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Desa Putra dari kelompok 6 kelas 5A, mata kuliah Ekonomi Pedesaan dan Perkotaan dan mahasiswa UIN Jakarta. Dan dalam video ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang proses pengujian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan uji KIR. Nah, mungkin sebagian dari kita itu masih bertanya-tanya, sebenarnya apa sih pentingnya uji KIR ini dan apa aja tahapannya? Dan bagaimana sih proses di lapangan? Nah, sebelum kita masuk pada video pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dari Muhammad Revan Radinka, Nibras Rakdan Nadif Makarim, Andrean Ahmad Kurnia, Arya Najwan Hamiansyah, Amar Latif Fitriansyah, dan saya sendiri Muhammad Bintang Dias Saputra. Dan kepada yang terhormat Ibu Rahma Faradita, selalu dosen pengampu kami dari mata kuliah Ekonomi Pedesaan dan Perkotaan ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung teman-teman di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini kami akan berbincang dengan para petugas yang berpengalaman untuk memahami secara detail seluruh prosesnya dan detail-detailnya yang lain gitu. Nah, video ini itu akan membahas 6 tema utama mulai dari pendaftaran hingga penyimpanan data hasil pengujian. Jadi simak terus sampai akhir ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kendaraan itu bisa diuji, tentu ada tahapan administrasi yang harus dilalui terlebih dahulu teman-teman. Nah, pertanyaan pertama yang muncul itu, apa aja sih persyaratan yang harus disiapkan dan bagaimana sih cara pendaftarannya? Apakah ribet atau justru dipermudah dengan sistem digital? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di segmen pertama akan kita bahas langsung bersama Kak Meli. Nah, mengenai persyaratan pertama dan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor, langsung aja kita saksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Desa Putra. Saya merupakan mahasiswa UIN Jakarta. Di sini saya bersama dengan Kak Meli. Kak Meli. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai, jadi di sini kami memahami bahwa UPTD pengujian itu kan telah melayani sekitar 36.000 kendaraan bermotor gitu. Nah, jadi karena melayani sebanyak itu, kepercayaan masyarakat itu kan otomatis meningkat ya, sangat besar gitu. Nah, kami juga mendengar bahwa informasi proses pendaftaran pengujian kendaraan di sini meliputi beberapa tahapan seperti verifikasi dokumen, pemeriksaan administrasi, dan pendaftaran antrian gitu. Nah, tapi di sini kami ingin memahami lebih mendalam gitu dan detail langsung dari sumbernya mengenai tahapan persyaratan dan pendaftaran ini. Jadi boleh dimulai dari persyaratannya dulu seperti apa gitu, Kak? Untuk persyaratannya sendiri, kita kan melayani pengujian berkala kendaraan bermotor sama pengujian berkala pertama. Rata-rata persyaratannya hampir sama. Kalau untuk pengujian berkala kendaraan bermotor, persyaratannya yang pertama harus ada bukti bookingnya dari website booking online KIR kita. Yang kedua ada fotokopi KTP kepemilikan kendaraan. Yang ketiga ada surat tanda nomor kendaraan atau STNK, itu fotokopinya. Ada bukti lulus uji kendaraan asli dan salinan yang sebelumnya. Terus ada surat keterangan tera untuk jenis kendaraan tangki dan taksi, dan surat keterangan bahan berbahaya dan beracun untuk jenis kendaraan bermuatan bahan berbahaya dan beracun dari Dinas Perhubungan Provinsi, dan surat kuasa apabila dikuasakan. Jadi apabila yang datang untuk melaksanakan pengujiannya itu bukan pemiliknya langsung, bisa dengan surat kuasa. Dan kalau untuk mobil kendaraan baru atau pelayanan berkala pertama itu nambahnya dia nambah surat registrasi uji tipe. Jadi kurang lebih persyaratannya seperti itu. Oke, jadi persyaratannya itu sangat detail sekali ya, dari yang mobil baru ada perbedaannya dan juga ada lagi berkala perpanjangan masa berlaku juga. Nah, jadi seperti itu untuk persyaratannya. Oke, Kak. Nah, tadi kan sudah jelaskan mengenai persyaratan-persyaratan kendaraan yang diperlukan untuk memasuki uji dari kendaraan bermotor ini teman-teman. Dan kita sekarang menanyakan mengenai pendaftarannya seperti apa.
Boleh dijelaskan? Baik, untuk di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang Selatan ini sudah menggunakan website. Untuk pendaftarannya sistem booking, jadi sebelum kita datang sudah memilih waktu dan tanggal pelaksanaannya. Jadi kita mulai websitenya itu dari bokirtangerangselatan.co.id. Jadi kita bisa registrasi dulu dengan email atau WhatsApp, nanti akan masuk kode OTP-nya kita masukkan, dan lalu kita memasukkan atau menginput nomor uji kendaraan kita. Setelah itu kita memilih kapan kita akan melaksanakan pengujian dan sesinya. Jadi kita ada waktu dan sesinya. Jadi sehari itu ada beberapa sesi, nanti bisa dipilih mau datang jam berapa. Lalu setelah itu ada verifikasi lagi. Jadi kita cocokkan lagi data kendaraannya apakah sudah sesuai dengan data kendaraan kita. Setelah itu baru nanti akan muncul barcode. Jadi barcode itu nanti yang akan kita serahkan, kita bawa, kita print, di screenshot, di print, lalu diserahkan ke bagian petugas bookingnya. Nanti kita bisa tanpa turun dari kendaraan. Jadi sistemnya seperti drive-thru, kita datang sesuai dengan waktu dan tanggal yang sudah kita pilih. Kita datang dengan persyaratan yang sudah dijelaskan tadi. Kita bawa semua persyaratannya termasuk barcode yang sudah kita dapatkan dari website tersebut. Lalu kita serahkan ke bagian petugas yang ada di loket. Nanti kita nggak perlu turun, jadi kita hanya dari atas kendaraan kita sudah bisa melakukan pendaftaran ulang atau verifikasi. Kita serahkan ke petugas, nanti petugasnya akan memverifikasi, akan men-scan barcode tersebut dan memverifikasi apakah kendaraan yang hadir sesuai dengan data dan persyaratannya apakah sudah sesuai dengan data kita. Lalu jika sudah selesai verifikasi baru kita bisa masuk dan melaksanakan pengujian seperti di foto 4 sisi, visual, dan pengujian menggunakan alat uji di gedung pengujian, seperti itu. Jadi untuk pengujiannya itu lumayan praktis ya pendaftarannya, karena sudah digitalisasi juga melalui website yang bisa di website apa tadi namanya? Booking online bokirtangerangselatan.co.id. Melalui website Bukir Tangerang Selatan tadi. Dan untuk pengecekannya juga tadi, pendaftaran untuk pengecekan juga tadi sangat praktis sekali, yaitu melalui sistem drive-thru ya. Itu sangat praktis sekali gitu. Nah, jadi seperti itu untuk pendaftarannya. Nah, setelah kita membahas tadi dan memahami mengenai persyaratan dan proses pendaftaran yang ternyata itu sudah sangat digital ya teman-teman, dengan sistem booking online, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Nah, setelah kendaraan itu terdaftar dan masuk ke area pengujian, ternyata itu ada pemeriksaan yang dilakukan tanpa menggunakan alat khusus loh. Nah, namanya pemeriksaan visual. Nah, di tahap ini petugas akan memeriksa kondisi fisik kendaraan secara detail, mulai dari lampu, wiper, ban, bodi, hingga komponen keselamatan seperti seatbelt dan spion. Nah, pemeriksaan visual ini itu penting banget loh teman-teman, sebagai filter awal sebelum masuk ke pengujian teknis yang lebih kompleks tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Kak Meli mengenai tentang langkah-langkah pemeriksaan visual bersama Amar. Dipersilakan untuk ditonton. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amar dari UIN Jakarta. Di sini saya kembali bersama Kak Meli. Setelah tadi dilakukan langkah-langkah pendaftaran, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pemeriksaan secara visual. Ya. Jadi untuk prosesnya setelah pendaftaran, persyaratan sudah lengkap, kendaraan masuk. Sebelum masuk ke gedung uji, dilakukan foto 4 sisi kendaraannya dulu, itu untuk mengetahui nanti apabila ada razia atau apa di jalan, apakah kendaraannya sesuai dengan saat masuk ke gedung uji, saat melaksanakan pengujian. Nah, setelah itu baru kita melakukan uji visual. Sebelum masuk gedung uji untuk melakukan uji teknis, kita melaksanakan uji visual dulu. Oke. Apa saja yang diuji? Yang pertama itu itemnya lampunya apakah nyala lampu dekat, lampu jauh, lampu sen kanan, sen kiri, apakah nyala semua. Kita hanya visual, jadi tidak menggunakan alat. Yang kedua dari wipernya, kita bisa ngeceknya
yang pertama fungsi, apakah menyala atau tidak. Yang kedua, kita cek juga karetnya, apakah karetnya, biasanya kan ada yang udah kendaraan lama itu kadang udah ada yang getas, jadi dia nggak bisa muter. Terus klaksonnya selain diuji pakai alat, kita juga nguji secara visual. Terus kita Sebentar Kak, sebelum Oh, iya, pindah oke. boleh disampaikan dulu nggak ini tuh apa? Nah, kalau ini adalah bukti lulus uji. Bukti lulus uji kita, dia sudah, kalau kendaraan ini sudah melaksanakan uji. Memang bukti lulus uji kita sudah digital, menggunakan barcode dan RFID. Kalau misalnya ada razia di jalan, biasanya juga polisi langsung scan barcode-nya. Jadi lebih digital sekarang di bukti lulus ujinya. Selanjutnya kita cek juga bodinya, apakah ada yang, kadang kan ada kendaraan yang bekas nabrak atau apa belum diperbaiki. Terus dari bannya juga, untuk item ban kita minimalnya itu 1 mm. Jadi untuk mengetahui ban itu gundul atau tidak, itu dicek dari titik segitiganya itu minimalnya 1 mm. Kalau di bawah itu berarti kendaraan bannya sudah tidak layak, atau bahasanya bannya udah gundul, bahasa umumnya. Nah, selanjutnya kita cek juga di bagian dalamnya. Kalau ngecek visual, kita biasanya cek seatbeltnya apakah masih berfungsi atau tidak, terus seatbeltnya lengkap atau tidak, terus speedometernya nyala semua atau enggak, terus kemudinya spillingnya, terus spilling pedal gas. Biasanya kan dia ada spillingnya sebelum ngegas, biasanya dia ada jarak ya, kalau spilling itu jarak, untuk remnya juga, dan untuk koplingnya juga kalau untuk kendaraan manual seperti itu. Terus kita pindah, kita cek juga seluruh bodi kendaraannya. Biasanya kalau kendaraan yang mengangkut material kan biasanya dia sudah keropos, banyak yang keropos sampai bolong, itu biasanya kita tolak, kita tidak lulus uji karena itu membahayakan. Kenapa? Karena dia bawa material, dia mengangkut material, nanti bisa materialnya jatuh berceceran di jalan, bisa mengakibatkan bahaya bagi orang lain, pengendara lain. Sama untuk bannya juga kita cek apakah dia gundul atau tidak, dan vulkanisir atau tidak. Biasanya ada juga kendaraan yang memakai ban vulkanisir. Ban vulkanisir itu yang dia ditambal luarnya aja, jadi ada tambalannya. Itu bahaya kalau misalnya dia tiba-tiba meletus atau apa di jalan, kita tidak tahu. Jadi kita setelah cek ban, kita cek lampu belakangnya juga, lampu remnya kita cek apakah nyala dua-duanya, lampu sennya, sen kanan, sen kiri, terus lampu mundurnya juga kita cek semua fungsinya apakah menyala atau tidak. Selanjutnya kita putar lagi ke bagian sisi kiri, kita cek lagi bannya, ban belakangnya yang sebelah kiri, kondisinya masih bagus alur bannya atau tidak, kalau yang vulkanisir apa vulkanisir atau tidak. Terus kita cek semua bodinya juga, bodi kendaraan, bodi baknya ke depan lagi, sama kita cek juga bagian dalamnya, ban depannya juga dicek, kunci ya. Kalau bagian dalamnya itu sama, kita ngeceknya di seat belt, karena kan kalau misalnya mobil seperti pickup, mobil barang itu ada juga seat belt di bagian kirinya, apakah berfungsi atau tidak. Oh, jadi seat beltnya untuk supir dan juga Iya betul, pengemudi. penumpang, Iya, penumpang. sebelah kiri. Kita cek juga fungsinya seat beltnya. Udah, kalau sudah selesai, sama kaca spion, apakah dia pecah atau kadang kan dia terlalu ininya longgar gitu ya, maksudnya ada yang ditali atau gitu kalau mobil-mobil kendaraan tua. Sudah selesai, nanti kalau misalnya ada catatan, kita tulis catatannya di aplikasi. Kalau misalnya ada salah satu item yang tidak lulus, berarti kendaraan tersebut tidak lulus uji dan harus pulang dulu melakukan perbaikan, baru nanti balik lagi kita cek lagi. Kalau misalnya sudah lulus, baru bisa mendapatkan bukti lulus ujinya. Oke, baik, terima kasih Kak. Apa dari sini ada tahap selanjutnya atau bagaimana? Kalau dari visual sudah cukup segitu.
setelah itu baru kita ke teknis yang menggunakan alat. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tadi sempat detail juga ya penjelasannya, mulai dari uji spion, ban, bodi, atau lain-lain untuk kelayakan pengendaranya juga. Oke, udah. Wah, ternyata pemeriksaan visual itu cukup detail ya teman-teman. Mulai dari lampu, ban, bodi, sampai safety belt. Semuanya itu dicek dengan teliti ya. Nah, tapi pemeriksaan visual itu aja belum cukup. Nah, setelah lolos tahap visual, kendaraan itu masuk ke tahap pengujian yang lebih teknis, menggunakan berbagai alat khusus tentunya. Nah, di tahap ini tuh ada parameter-parameter teknis yang harus dipenuhi agar kendaraan itu dinyatakan lulus uji. Parameter ini tuh nggak asal-asalan loh. Nah, semuanya itu udah diatur dalam peraturan pemerintah dan memiliki ambang batas yang ketat. Mulai dari emisi gas buang, daya pancar lampu, hingga fungsi rem. Yang menarik, ternyata standar pengujian untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti bus itu ada perbedaannya juga. Penasaran kan? Mari kita dengarkan penjelasan Kak Meli tentang standar kelulusan dan parameter teknis bersama dengan Arya. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Arya Najwan Hamiansyah dari UIN Jakarta. Sebelumnya saya di sini berbicara dengan Kak siapa? Nama saya Meli. Oke, Kak Meli. Jadi di sini saya ingin menanyakan perihal standar kelulusan dan parameter teknis kendaraan bermotor Kak. Gitu. Jadi di sini tuh saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tuh tadi pertanyaannya ya, kami tuh sebelumnya kami sudah mendalami hal ini dan sudah meneliti. Jadi kami juga memahami bahwa Indonesia itu sudah menerapkan berbagai regulasi untuk memastikan kendaraan bermotor yang beroperasi itu sudah memenuhi memenuhi standar keselamatan dan lingkungan Kak. Jadi pertanyaannya, apa saja sih parameter teknis utama yang harus dipenuhi agar kendaraan dinyatakan lulus uji? Dan pertanyaan keduanya, bagaimana standar pengujian untuk kendaraan angkutan umum seperti bis dan angkutan umum yang pakai roda lebih dari 4 ya Kak, kalau bisa dibilang. Baik, untuk parameter sendiri kita menggunakan ambang batas. Yang pertama untuk menguji emisi gas buang bisa kita lihat. Untuk ambang batasnya kita menggunakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2023. Itu ada dua jenis untuk mobil berbahan bakar bensin dan berbahan bakar solar. Itu dia memiliki ambang batas tersendiri, bisa dilihat. Untuk kategori M adalah kendaraan beroda 4. Bisa kita mengukurnya dilihat dari tahun kendaraan tersebut. Kita ceknya ada CO dan HC-nya, ada karbon monoksida dan hidrokarbonnya. Dicek dalam kondisi idle. Untuk yang bahan bakar solar itu berdasarkan JBB untuk 3,5 ton itu tahun kendaraannya tahun berapa itu ada ambang batasnya, dan untuk di atas 3,5 ton berdasarkan tahunnya juga itu ada ambang batasnya sendiri. Kalau melewati dari ambang batas tersebut berarti kendaraannya tidak lulus uji dan kita sarankan untuk pulang dulu untuk melakukan perbaikan, baru kembali lagi kita cek lagi. Jadi ini kalau yang ini standarnya tuh ton ya Pak ya, sebagai ya, berat, berat ya? Jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau yang satunya itu berdasarkan tahun saja. Kalau yang bensin berdasarkan tahun, kalau yang solar berdasarkan JBB, jumlah berat yang diperbolehkan, dan berdasarkan tahunnya juga. Oke. Cut. Dan di sini ada pengujian lagi ya Kak. Tulisannya headlight tester, jadi lampu depan ya Kak ya? Headlight tester itu kan untuk menguji daya pancar lampu utama, yang dipakai itu lampu jauh. Nah, ambang batasnya itu minimal 12.000 kandela dengan penyimpangan ke kanan minimal 0,34 dan ke kiri maksimal 0,34, ke kiri maksimal 1,09. Kalau untuk
daya pancarnya minimal 12.000. Jadi kalau misalnya di bawah 12.000 itu kan dia mungkin agak redup ya, kadang ada kendaraan yang redup itu berarti daya pancarnya kurang, kita suruh pulang untuk perbaikan, kita arahkan untuk perbaikan, nanti datang lagi baru kita cek lagi seperti itu. Oke, jadi ini untuk lampu, kalau misalnya lampu dim? Kalau yang kita cek di sini hanya lampu jauh. Lampu jauh ya? Pancar lampu utama itu lampu jauhnya. Jadi di sini selanjutnya tuh ada side slip tester ya, kayak alat uji kincup roda depan. Ya, ini adalah alat uji side slip, yaitu untuk menguji kincup depan roda kendaraan bermotor yang diukur dengan kecepatan 5 km dan setirnya dilepas. Jadi untuk ambang batasnya sesuai KM nomor 63 tahun 93 dan PP nomor 55 tahun 2012 minimal 5 mm per meter sampai dengan 5 plus 5 mm per meter. Jadi diujinya dengan keadaan setirnya dilepas dan dengan kecepatan 5 km. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada brake tester atau alat uji rem. Nah, ini menyangkut remnya, kayak rem depan, rem belakang. Di sini di tes. Ini adalah brake tester. Brake tester itu untuk menguji rem depan kendaraan, rem belakang kendaraan, dan rem parkir kendaraan. Untuk ambang batasnya juga seperti bisa dilihat sesuai dengan KM nomor 63 tahun 93. Untuk rem utama itu 60% dari JBB, jumlah yang diperbolehkan. Dan untuk rem parkir itu ada dua. Yang pertama mobil barang dan bus itu minimal 12%, dan untuk rem parkir minimal 16% dari JBB. Kalau misalnya dari JBB itu yang, kalau misalnya dari bobotnya ya, batas bobotnya? Jumlah berat yang diperbolehkan. Kalau untuk yang rem utama itu kan 60% itu kita kan diceknya kanan kiri. Kadang berarti jumlah dari kanan kiri itu minimal 60%. Itu teman-teman. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah tadi rem, di sini ada speedometer tester atau dibilang uji tingkat akurasi alat penunjuk kecepatan ya, kayak. Ya, betul. Untuk speedometer tester itu untuk menguji bagaimana akurasi kecepatan di dashboard kendaraan sesuai nggak dengan yang di alat. Jadi untuk ambang batasnya juga ada sendiri. Untuk ambang batas speedometernya itu mulai minimal min 10% sampai dengan plus 15%. Jadi kalau di bawah itu atau di atas itu, jadi kendaraan itu tidak lulus uji dan kita sarankan untuk melaksanakan perbaikan seperti itu. Dan diukur pada kecepatan 40 km. Jadi ujinya itu nanti liftnya turun. Liftnya turun, ini ban belakang di sini diuji dengan kecepatan 40 km. Kalau sudah 40 km kita mengarahkan untuk pengemudi untuk klakson. Sudah di klakson kita cocokkan apakah di alat juga 40 km. Kalaupun ada penyimpangannya berapa persen nanti sesuai di alat nanti ada hasilnya. Mau izin aja Kak, ini kan ban belakang ya di sini ya? Iya, betul. Ban belakang, ban depan situ? Ini? Bukan, kalau ini beda alat. Oh, beda alat. Yang brake tester sebelah sini. Kalau ini tuh untuk dia kalau yang sumunya 3. Jadi kalau brake tester dia ngecek yang di belakang, sumu 2-nya dia di sini untuk nahan. Nah, kalau speedometer alatnya cuma ini. Satu, iya. Dan yang dicek itu kalau untuk penggerak belakang biasanya mobil belakang. Tergantung dia mobil penggerak mana. Oh, gitu. Oke. Jadi tadi kan kita ngebahas mengenai standar-standar dari speedometer, brake tester, side slip dan lain-lain untuk kendaraan yang bilangnya apa ya? Bukan kendaraan umum lah ya, teknisnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan untuk apakah teknis standar-standar tersebut juga diterapkan untuk kendaraan-kendaraan umum seperti bis, bahkan Transjakarta dan lain-lain gitu, Kak. Kalau untuk
standarnya sama semua. Untuk ambang batasnya juga kita sama semua untuk semua jenis kendaraan, mau di angkutan umum, angkutan barang, dan kendaraan khusus atau kereta gandengan, kereta tempelan juga kita uji di sini semua sama. Mungkin yang menjadi perbedaan atau lebih kita khususkan itu untuk mengecek kendaraan umum itu adalah di bagian dalam kendaraannya. Misalnya contohnya seperti bis, mobil bis, itu kita kalau mobil bis mungkin kita lihat safety beltnya. Untuk nggak cuma hanya punya pengemudi saja, karena rata-rata kan mobil bus hanya pengemudi saja yang ada safety beltnya. Nah, kita cek juga yang untuk penumpangnya, gimana kondisinya, apa masih berfungsi atau tidak. Terus kalau mobil bus itu harus ada alat pemecah kaca. Alat pemecah kaca itu untuk keadaan darurat, misalnya amit-amit kecelakaan atau apa, kita bisa keluar dari kaca dengan mengetoknya. Nah, terus ada juga jendela darurat atau pintu darurat, apakah berfungsi atau tidak. Terus ada aparnya atau tidak. Terus mungkin tambahannya di ganjal ban juga, karena kan mobil berat kadang rem parkirnya juga tidak cukup karena banyak juga kasus di luar sana kan. Mungkin itu sih tambahan yang lebih harus khusus diperhatikan kalau kita sedang ngecek mobil kendaraan umum, karena kan memang kendaraan umum ini menyangkut banyak nyawa penumpang, keselamatan penumpang, jadi kita lebih fokus ngecek juga ke bagian dalamnya seperti itu. Sama mau nanya Kak soal apar, abis itu pemecah kaca itu biasanya yang warna merah itu ya, yang palu gitu ya. Betul. Ya. Kalau yang apar seperti ya apar pada umumnya, mungkin kalau di bis ukurannya lebih kecil. Kalau alat pemecah kaca itu minimal ada 3, itu ditempel di jendela dan gampang dilihat dan ditemukan oleh penumpang. Dan untuk safety belt-nya berfungsi atau tidaknya kan kita bisa ngecek ditariknya, ya seperti itu. Oke, penutup. Dikat dulu kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Meli atas jawaban dan waktunya ya tadi. Selanjutnya. Oke, tadi kita itu kan udah membahas mengenai parameter-parameter teknik dan ambang batas yang harus dipenuhi, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, alat apa aja sih yang harus digunakan untuk menguji semua parameter tersebut? Ternyata UPTD pengujian kendaraan bermotor Tangerang Selatan ini itu dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih dan modern yang udah dikalibrasi secara berkala untuk menjamin akurasi hasil dari pengujiannya. Ada 9 alat uji utama yang digunakan, mulai dari emisi gas buang tester, sound level tester, untuk mengukur kebisingan klakson, hingga lorong uji untuk memeriksa kondisi bawah kendaraan secara menyeluruh. Nah, penasaran kan gimana cara kerja alat-alat ini dan apa aja sih fungsi masing-masingnya? Mari kita simak penjelasan dari Pak Faisal tentang peralatan dan metode pengujiannya bersama teman saya. Selamat siang Bapak sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Andrian Ahmad Kurnia Ramadan dari kampus UIN Jakarta. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asrul Faisal. Baik, Bapak Faisal. Di sini kami ingin membahas terkait dengan peralatan dan metode pengujian yang ada di Dinas Perhubungan bagian kiri ini ya Pak ya. Baik. Sebelumnya kami telah memahami bahwa pada November 2024 lalu itu UPTD PKB melakukan uji kalibrasi peralatan untuk memastikan semua alat itu berfungsi dengan baik dan maksimal. Nah, hasil uji yang diuji juga sangat akurat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa komitmen tinggi yang ada di sini tuh terhadap kualitas pelayanannya, Pak. Jadi pertanyaannya mungkin Bapak bisa sebutkan apa saja sih Pak peralatan utama yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di UPTD ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan jelaskan tentang peralatan dari awal pemeriksaan kendaraan bermotor ya. Dari awal pertama masuk gedung, bisa dilihat di sini ada emisi gas buang terdiri dari bensin untuk kendaraan bermotor, BBM, bensin ya, dan bahan bakar diesel. Dan ambang batasnya pun kita udah terapin di sini sesuai dengan Kemen LH nomor 8 tahun 2023. Di sini ada semuanya ambang batasnya, ambang batas minimal ketika lulus dan nggak lulus di situ ada tertera. Dan setelah itu kita ada sound level tester. Sound level tester itu untuk kebisingan suara. Misal klakson kan ada yang klakson angin, klakson yang telolet tuh nggak boleh, nggak boleh, Pak. Ambang batasnya melebihi dari yang ditetapkan.
Setelah itu kita ada tint tester. Tint tester itu untuk ketebalan kaca film, Oke. pandangan ke depan. Jadi ketika kacanya gelap itu juga nggak diperbolehkan karena nggak bisa kelihatan dari luar. Baik, untuk kaca sendiri itu Pak, kacanya itu yang diuji hanya yang depan saja atau memang seluruh dari pintu kanan, pintu kiri, dan belakang? Untuk yang utama yang depan, untuk pandangan ke depan, termasuk pandangan pengemudi dari dalam kan, takutnya kalang juga karena terlalu gelap kan, nggak kelihatan dari depan itu sih. Kalau samping boleh, tapi yang depan harus kaca filmnya di bawah 40% Oke, ketebalannya. Batas dari UPTD sendiri adalah 40%. Iya, 40% bawah itu. Jadi kalau di atas itu misal 60% kita anjurkan nggak bisa, dan biasanya kita robek. Oke, baik Pak. Baik Pak, kalau alat yang di belakang kita ini namanya apa Pak kalau boleh Ini tahu? namanya headlight tester untuk pengecekan lampu, intensitas lampu. Dan ambang batasnya pun ada di sini tertera untuk lampu jauh dan lampu dekat ya yang kita cek, dan penyimpangan lampu. Jadi lampu kan nggak selalu lurus ke depan, pasti ada nyimpang kiri dan nyimpang kanan. Oke, baik. Boleh selanjutnya? Baik Pak, selanjutnya nih ada alat apa lagi nih Pak di belakang kita? Nah, alat ini adalah untuk mengecek berat kendaraan, Excelot namanya. Jadi ketika kendaraan baru dan kendaraan yang agak lama kita cek lagi beratnya. Seperti kendaraan tua kan beratnya otomatis pasti berkurang. Betul. Karena bertambahnya umur. Betul. Iya, itu sih. Untuk mengecek tentang berat kendaraan yang kaitannya dengan muatan. Ya. Oke. Baik, selanjutnya nih ada alat apa aja nih Pak? Ini di bawah juga ada, terus di belakang juga ada apa nih Pak? Kalau boleh. Ini namanya set slip tester. Set slip tester itu kaitannya dengan spurring balancing, kelurusan roda depan. Jadi roda kan kadang ada yang nggak lurus, ada yang chamber to in to out. Ya, intinya kelurusan roda depan kaitannya dengan spurring balancing. Ini alatnya dan ini monitor untuk penunjuk urusannya. Ya. Baik. Lanjut. Ya. Boleh. Baik, selanjutnya ada apa lagi nih Pak? Alat yang di bawah kita ini Pak? Ini namanya brake tester untuk pengecekan rem depan dan rem belakang, dan termasuk juga rem parkir. Oke Pak, baik. Selanjutnya ini ada cukup perbedaan nih Pak antara yang depan tadi untuk pengujian rem, dan kalau ini untuk apa nih Pak? Kalau ini untuk speedometer tester, untuk pengukuran indikator speedometer yang ada di dashboard dengan putaran ban di depan. Jadi menyamakan putarannya sama enggak. Kalau ada penyimpangan berarti nggak lulus. Nggak lulus ya Pak? Dan penyimpangannya pun ada ambang batasnya. Oke. Kalau boleh tahu ambang batasnya berapa Pak? Plus 10% dan min 10% dan plus 15% diukur pada kecepatan 40 km per jam. Itu yang udah diterapkan dari Dinas Perhubungan sendiri ya Pak? Untuk seluruh Indonesia atau? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sesuai dengan peraturan Permen nomor 19 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Oke. Baik Pak, untuk yang panjang ini Pak dari ujung ke ujungnya Pak, mungkin ini juga langkah terakhir dari uji yang ada di sini ya Pak? Iya, ini namanya lorong uji untuk pengecekan bagian bawah kendaraan, termasuk sistem kemudi, engine, kebocoran mesin-mesin, oli biasanya rembes, propeller shaft, gardan, dan ban. Ban juga termasuk ya? Ban termasuk di situ, sama master remnya kan kadang ada kebocoran di situ. Bisa dilihat dari sini, dari bawah sini bisa kelihatan semuanya. Jadi tiap titik mobil juga ada CCTV-nya Pak ya untuk mantau gitu ya Pak? CCTV ada. Jadi ketika ada kerusakan supir bisa lihat dari monitor ini. Jadi supir bisa tahu tentang kerusakan apa yang harus diperbaiki. Oh, baik. Udah, oke.
Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya terkait dengan langkah-langkah uji dari kendaraan yang ada di UPTD ini Pak. Kurang lebih tadi sekitar ada 6 ya Pak? 6 atau 7? Ada 9. Oh ada 9, ada 9 langkah. Dari emisi gas buang, Hmm, zone level tester, oke. tin tester, Hmm, headlight tester, axle load, slot, set slip, self tester, brake tester, brake tester. dan speedometer tester, serta lorong uji. Oke, jadi walaupun dia tidak lolos bagian dari langkah ini satu aja Pak, itu berarti memang dinyatakan tidak lolos. Tidak lolos, harus uji ulang dan kita kasih surat keterangan untuk perbaikan. Item-item apa aja yang perlu diperbaiki. Oke, jadi kalau misalnya dari satu aja yang nggak lulus itu masih boleh berkendara di luar sini apa tidak boleh Pak sebenarnya harusnya? Tidak boleh sebelum Perbaikan. yang kerusakan itu diperbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Nah, setelah kita memahami proses teknis pengujian yang cukup kompleks tadi, teman-teman, sekarang kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Nah, faktanya, teman-teman, meskipun uji kir ini udah digratiskan oleh pemerintah dan data itu menunjukkan masih ada penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian ini di tahun 2024. Nah, ini menandakan masih ada gap kesadaran di masyarakat tentang pentingnya uji kir berkala. Padahal uji kir ini bukan cuma soal kepatuhan administrasi, tapi lebih kepada keselamatan kita semua di jalan raya. Kendaraan itu tidak layak jalan, bisa membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Lalu apa yang dilakukan UPTD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Apakah ada program edukasi atau sosialisasi khusus? Mari kita dengarkan langsung dari Pak Faisal tentang upaya edukasi dan pelayanan kepada masyarakat bersama teman saya, Revan. Selamat siang, nama saya Muhammad Efradinka, Pak, dari UIN Jakarta. Saya di sini ingin mewawancari Bapak tentang terkait edukasi dan pelayanan teknis kepada masyarakat. Jadi kami memahami bahwa meskipun uji kir ini sudah digratiskan, tetapi masih ada penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian di tahun 2024. Ini juga menunjukkan masih perlunya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Nah, untuk pertanyaannya Pak, apakah ada program edukasi atau sosialisasi yang dilakukan UPTD PKB kepada masyarakat tentang pentingnya pengujian berkala kendaraan bermotor? Kalau jika ada, seperti apa bentuk program tersebut Pak? Ya, untuk edukasi tentang pengujian kendaraan bermotor ke masyarakat sebenarnya itu penting ya. Pengujian kendaraan bermotor sendiri itu kan memeriksa dan menguji bagian-bagian kendaraan bermotor guna kelaikan jalan. Untuk sosialisasi kita ada, yang tidak pernah kir kita kirimin surat, kita udah kerjasama sama paket Tiki ya, kemarin kita kerjasama sama Tiki, jadi kita tinggal kasih alamat, kita kirim surat ke alamat yang dituju yang tidak pernah melaksanakan uji kir berkala. Dan kita juga membuat spanduk untuk yang melaksanakan uji kir berkala jangan melewatin calon, karena kita udah sistem online lewat Prokir pendaftaran, itu bisa langsung. Kalau kesini juga kita himbau jangan melewatin calon karena itu sudah di luar prosedur. Itu aja. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Faisal. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kendaraan yang lulus uji kir pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Tangerang Selatan. Hal ini mengindikasikan masih banyak kendaraan yang beroperasi tidak memenuhi standar kelayakan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian rutin. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 2015, uji kir harus dilakukan 2 kali dalam setahun, setiap 6 bulan. Karena masa berlaku hasil uji kir ini hanya 6 bulan. Namun faktanya masih banyak pemilik kendaraan yang tidak menyadari kewajiban ini atau menunda-nunda pengujian. Sanksi bagi kendaraan yang tidak melakukan uji kir diatur dalam UU LLAJ pasal 76 ayat 1 berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembukuan izin, hingga pencabutan izin yang diberikan secara bertahap. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai di segmen terakhir. Sampai di sini kita udah memahami seluruh proses pengujian dari pendaftaran, pemeriksaan visual, pengujian teknis, hingga upaya edukasi kepada masyarakat.
Tapi ada satu hal yang penting yang belum kita bahas. Bagaimana hasil pengujian ini didokumentasikan dan disimpan. Di era digital seperti sekarang, pengelolaan data itu harus dilakukan dengan sistem yang terintegrasi dan yang tentunya akurat. UPTD menggunakan sistem yang disebut SIMKBWU, Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Wajib Uji. Sistem ini itu mencatat semua hasil pengujian, baik yang lulus maupun yang tidak lulus. Bahkan untuk kendaraan yang tidak lulus pun, sistem ini akan secara otomatis mencetak form yang berisi item-item apa aja yang harus diperbaiki. Dari wawancara yang telah kita lakukan hari ini, kita bisa melihat bahwa proses pengujian kendaraan bermotor di UPTD Tangerang Selatan itu sudah sangat terdigitalisasi, terstruktur, dan memiliki standar yang ketat. Semuanya demi menjaga keselamatan kita bersama di jalan raya. Untuk segmen terakhir ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Faisal tentang mekanisme penyimpanan data hasil pengujian bersama teman saya, Nadif, yang juga akan menutup rangkaian wawancara kami hari ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. 3. Ya, selamat siang Pak Faisal. Perkenalkan, nama saya Nibras Arif Makarim dari UIN Jakarta. Di sini saya ingin bertanya mengenai mekanisme penyimpanan data hasil pengujian. Kalau yang berhasil seperti apa dan yang tidak berhasil seperti apa, Pak? Mekanisme data hasil pengujian kita ada di SIM KBWU, Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor Wajib Uji ya. Ketika bisa sini, kalau Bapak bisa lihat informasinya. Ketika kendaraan lulus uji, dia akan masuk proses ini verifikasi penyelian. Nah, ini bulan kosong ya. Setelah kita klik, kita akan masuk ke percetakan. Nah, ini nih, percetakan kendaraan yang akan dicetak. Dan ketika kendaraan tersebut tidak lulus uji, masuknya ke sistem cetak form uji ulang. Ini kendaraan yang tidak lulus uji. Ketika kita klik, lihat ada item-itemnya nih. Itemnya apa aja yang harus diperbaiki. Nah, ini bisa kita print dan kita kasih ke konsumen atau supir untuk perhatian agar diperbaiki item-item yang rusak tersebut. Dan setelah supir tersebut memperbaiki di bengkel, mungkin ya di bengkel, kita balikin lagi nih ke sistem uji. Nah, kita selesai sistem uji dan ini akan muncul di website aplikasi lokal kita yang tadi nih. Ini yang gak lulus nih. Nah, yang gak lulus, fotonya nggak ada nih. Itemnya tentang ini. Dan ini kita cek lagi nih. Nah, ininya udah dibetulin atau belum. Setelah betul benar diperbaiki, baru kita selesaikan pengujian. Dan akan masuk lagi ke verifikasi penyelian. Oh, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau misalkan kendaraannya tadi kan sudah diuji, udah diperbaiki, Iya. terus diuji lagi. Nah, Iya. untuk berapa kali kesempatan kalau misalkan kendaraan tersebut sudah gagal 2 kali, apakah sudah bisa diuji lagi? Apakah masih bisa selama kendaraan itu mau mengganti spare part kendaraan yang tidak lulus? Nah, misal ketika diuji 2 kali itu nggak lulus, kita menyediakan peraturan uji banding. Jadi yang menguji lagi tuh item yang nggak lulus itu menguji yang lainnya. Nah, namanya uji banding. Ketika menguji yang lain, oh ini masuk ambang batas minimal lulus nih, itu bisa dikatakan lulus. Tapi ketika 2 kali item tersebut nggak lulus juga, harus diganti komponen tersebut. Mungkin ke ATPM merek tersebut, misal Mitsubishi ya, Mitsubishi jangan pakai underdeal yang KW mungkin harus yang Oh, baik. Terima kasih ya Pak jawabannya. Nah, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya. Atas nama seluruh anggota kelompok, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Faisal dan rekan Bapak, Kak Meli.
Ya, karena atas waktu, kesempatan, dan kesediaan menjawab pertanyaan yang kami berikan. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Demikian wawancara yang dapat kami laksanakan pada kesempatan kali ini. Melalui wawancara ini kami mendapatkan pemahaman yang sangat berharga mengenai prosedur teknis pengujian kendaraan, peralatan dan metode yang digunakan, standar kelulusan dan parameter teknis, sistem dokumentasi dan administrasi hasil uji, serta upaya pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa peran UPTD pengujian kendaraan bermotor tidak hanya sebatas pelayanan administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kualitas transportasi perkotaan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan akademis kami maupun sebagai dokumentasi praktik bagi pelayanan publik yang dapat menjadi referensi. Kami berkomitmen untuk menggunakan informasi yang telah diberikan secara bertanggung jawab dan semata-mata untuk tujuan pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.